Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana nasib anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua akibat COVID-19. Pak Nahar masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih. Ya, Pak Nahar, kita secara spesifik, ketika ada laporan begitu anak kehilangan kedua orang tua, apalagi ketika terpapar COVID-19, apakah memang pola asuhnya akan langsung menjadi pola asuh keluarga terdekat, atau seperti apa kemudian penjaminan ini, ataukah ada pola-pola asuh lainnya yang bisa diterima begitu oleh anak-anak yang kehilangan kedua orang tua akibat COVID-19 ini, Pak Nahar? Iya, sebetulnya kalau pengasuhan itu kan ada dua ya, pola pengasuhan inti dan pola pengasuhan alternatif. Inti itu ya oleh orang tua kandungnya dan oleh keluarga besarnya. Nah, pengasuhan alternatif itu adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya melalui proses pengasuhan anak, pengangkatan anak atau perwalian gitu ya. Dengan pola itu sebetulnya itu regulasinya sudah cukup gitu ya, dan menempatkan misalnya Kementerian Sosial sebagai administratornya, prosesnya Dinas Sosial memproses di daerah gitu ya. Tapi kemudian catatannya bahwa dalam situasi pandemi itu punya kekhasan gitu. Kekhasan itu misalnya begini, orang jangankan meninggal gitu ya, baru positif saja itu udah menghadapi masalah. Satu keluarga, satu positif, satu tidak. Kejadian di Tangerang misalnya, seorang bapak, ibu, dia diisolasi mandiri karena hasil PCR-nya positif. Lalu kemudian anaknya tinggal sendirian di rumah. Nah, ini juga sudah jadi masalah. Tapi kemudian ada yang orang tuanya itu punya kesadaran untuk memitigasi, mengantisipasi, misalnya kalau saya nggak ada nanti gimana dan sebagainya. Maka dia mengambil inisiatif untuk melaporkan. Nah, laporan misalnya sampai ke kami, lalu kemudian kami jangkau, lalu kemudian anaknya di asesmen, lalu kemudian proses isolasinya jalan, pendampingan jalan, ya bersyukur bahwa orang tua ini sehat kembali, negatif kembali, lalu kemudian dalam jangka waktu tertentu bisa direunifikasi kembali. Jadi proses-proses ini yang kita pastikan berjalan, karena dalam situasi pandemi kita meyakini kekuatan keluarga untuk saling melindungi, kita harapkan itu tetap terjaga. Baik. Tapi kemudian yang harus kita waspadai adalah jangan sampai ada hal-hal di luar kontrol keluarga, perpindahan pengasuhan ini dilakukan secara non prosedural, sehingga nanti ada misalnya pengasuhan yang ilegal dan berdampak pada anak. Baik, meski masih dilematis soal pola pengasuhan ini, tapi memang anak yang kehilangan kedua orang tuanya ini dipastikan mendapatkan pola asuh. Kemudian ada nggak sih Pak keringanan-keringanan lainnya yang bisa didapatkan oleh anak-anak yang kehilangan orang tua begitu di tengah pandemi COVID-19? Apakah ada bantuan-bantuan tertentu yang bisa mereka dapatkan atau seperti apa? Ya, yang dilakukan selama ini misalnya di masa pandemi, begitu ada data, biasanya langsung ditindaklanjuti. Ini ada dua hal ya, yang tadi saya jelaskan adalah pendataan jalan terus, penanganan kasuistik itu juga dilaksanakan. Nah, untuk yang di penyusunan atau perbaikan data yang terus kita kembangkan itu, salah satunya belum fix pun kemudian data ini sangat bermanfaat. Salah satu contoh misalnya data yang dibuat oleh pemerintah Jawa Tengah, Pak Ganjar dan jajarannya, lalu kemudian membuat sebuah desain pendataan. Dari situ kemudian data sementara ini tahu posisi anak ada di mana, lalu kemudian pengasuhnya siapa. Tapi kemudian bukan serta-merta bahwa semua data itu intervensinya sama. Nah, ini misalnya begini,
perlu verifikasi, perlu assessment gitu. Nah, dari hasil verifikasi dijangkau, ditemui lah gitu ya, lalu kemudian di assessment, maka akan keluar kebutuhan dari masing-masing anak ini apa saja. Di antaranya adalah saya nggak butuh misalnya beras, lauk pauk karena sudah dapat misalnya gitu ya. Oke. Tapi yang saya butuhkan misalnya orang tuanya, yang saya butuhkan itu ini anak punya persoalan belum terima ijazah karena belum bisa bayar, SPP-nya belum dibayar dan segala macam. Itu jadi persoalannya tidak hanya persoalan di anak gitu ya, persoalan di orang tua yang mengasuhnya ini juga harus diperhatikan sehingga tidak hanya bicara soal kebutuhan dasar dari si anak, tetapi juga pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan akses layanan lain. Sehingga ini yang terus kami koordinasikan agar sistemnya bisa terbangun, karena bicara soal pengasuhan itu soal administratif dan soal kemampuan orang yang akan mengasuhnya itu sudah dinyatakan layak. Tetapi juga yang kita perlu perhatikan juga bahwa di saat-saat pandemi ini kewaspadaan kita agar proses ini tidak menyalahi. Misalnya begini, orang gampang, oh kasihan ya, saya angkat saja gitu ya, asal ambil gitu ya. Sekarang hari ini mungkin nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya prosedurnya nggak ditempuh, lalu kemudian nanti kemudian hari orang yang mengasuhnya sudah bosan gitu ya, lalu kemudian disuruh keluar rumah gitu ya, lalu kemudian dia tidak punya daya upaya untuk membela diri atau mendapatkan perlindungan, nanti kan yang dirugikan adalah, sehingga dua hal ini harus dilakukan. Sementara dilindungi secara responsif oleh lingkungan terdekatnya. Yang kedua, sistem yang bisa melindungi anak dalam jangka panjang itu juga harus dilakukan. Sehingga antara kebutuhan fisik juga harus dipikirkan kebutuhan lain yang cepat lebih jangka panjang. Baik, dari data kemudian nanti akan diolah seperti apa treatment khusus begitu ya bagi anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan memang Kementerian PPPA sendiri ini juga membuka layanan call center ya Pak untuk pengaduan anak-anak yang kehilangan orang tuanya di Sahabat Perempuan dan Anak di WhatsApp. Begitu, kalau boleh dikasih tahu Pak secara singkat di mana aksesnya, masyarakat bisa mengakses? Iya, ini bagian dari juga memperkuat data yang sedang dibangun gitu ya. Jadi sistem datanya sedang disiapkan, tetapi juga laporan masyarakat tidak susah kemana harus melaporkan gitu. Baik, kemana Pak kalau boleh secara singkat layanan pengaduan ini bisa diakses? 129. 129. Telepon saja 129 atau pakai WhatsApp ke 08 111 129 129. Baik, terima kasih Pak Nahar atas informasinya. Ini kita harapkan memang adanya permasalahan sosial seperti ini ke depannya bisa menjadi hal yang diperhatikan pemerintah, kemudian juga bisa terselesaikan dengan baik. Baik Pak Nahar, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Nahar, sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.